Hai, sahabat jari pelawi chess. Banyak banget langkah spekulasinya teman-teman. Diperlihatkan di VD Grand Swiss 2023 baru saja berlangsung. Bagaimana keseruannya teman-teman? Di sini kalian berfokus kepada permainan hitam. Javokir Sindarov berhadapan dengan Samuel Sevian. Lihat teman-teman, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi dan ambil ilmunya. Pembukaan Inggris diperlihatkan di papan. Bagi kalian baru bergabung di Jali Pelawi Chess, welcome. Selamat menyaksikan pertandingan ini. Samuel Sevian memegang buah putih dan dia memulai pion C4. Pembukaan Inggris terlihat di papan. Javokir Sindarov, pion G6, persiapan Gajah Vincento. Putih, pion E4, dan balasan hitam, pion E5. Pengembangan kuda ke F3, begitu juga hitam, pengembangan gajah ke G7, pion center dimainkan. Terlihat posisi rapi bagi pion putih tetapi langsung dipukul, sambutan dari kuda, dan kali ini kuda mengancam pion dilindungi oleh kuda. Selanjutnya, hitam melakukan rokade sayap raja. Putih pengembangan gajah ke E3 dan hitam pion C6. Setelah menteri menduduki D2, balasan dari hitam. Jelas teman-teman, dia melihat akan ada rokade sayap menteri untuk putih. Maka dari itu, benteng bergeser mengambil jalur E dan putih pion F3. Pion D5, terjadi pertukaran kembali teman-teman. Setelah pertukaran tersebut terjadi, lihat, rokade sayap menteri. Kuda ditempatkan ke C6. Bertujuan jelas teman-teman, mengajak pertukaran. Tapi sebelum itu terjadi, putih langsung menyambutnya dan mengancam menteri. Jelas, kuda dipukul oleh pion. Gajah naik ke D4 dan benteng bergeser ke B8. Apa pelajaran pentingnya teman-teman? Permainan yang sangat terbuka setelah terjadi beberapa kali pertukaran pion dan kali ini hitam menolaknya. Javokir Sindarov memberikan gratis pion. Dampaknya apa? Penempatan menteri ke A5 mengancam posisi gajah, memaksa Samuel menaikkan gajah ke D6. Tetapi sebentar teman-teman. Kenapa dia bisa naik? Kenapa tidak turun saja ke tempat semulanya ke D4? Inilah yang akan terjadi. Penempatan gajah ke F5 jelas membuka ruang diagonal putih, tetapi walaupun bisa dihalau oleh gajah, ada menteri ke B4, mengancam gajah petak hitam. Putih memakan gajah. Apa yang dilakukan oleh hitam dengan kondisi seperti ini? Penempatan gajah mengancam menteri. Ini fatalnya teman-teman. Apabila salah langkah, jelas ini yang akan terjadi, skakmat. Tidak ada langkah lain. Maka dari itu, Samuel Sevian melihat hal itu teman-teman. Dia tidak gegabah dan dia menempatkan gajah ke D6. Tapi langkah hitam tetap saja teman-teman. Penempatan gajah ke F5 ini sangat berfungsi untuk mengambil diagonal putih. Balasan dari Samuel Sevian menaikkan pion G4. Coba kita berandai kembali teman-teman. Walaupun di sini terlihat PT aslinya benteng digeser ke C8 oleh hitam. Kenapa putih tidak memukul benteng? Kita kembali. Kita melakukan perandaian, andai saja gajah pukul benteng. Inilah yang akan terjadi. Hitam memukul gajah, benteng mengambil jalur tentunya di jalur B. Balasan terbaik dari putih dengan kondisi seperti ini, menaikkan pion G dan kuda pukul pion. Apabila kuda tersebut dimakan oleh menteri ataupun kuda, jelas teman-teman, gajah pukul pion, skak, menteri pukul gajah. Dan benteng tidak akan memukul menteri, tetapi skak terlebih dahulu. Setelah kuda menutup, barulah dia memukul kuda dengan benteng.
harus dipukul oleh menteri. Maka menteri pukul menteri. Selesai, teman-teman. Apakah ada alternatif yang kedua? Apabila dipukul oleh menteri kuda tersebut, maka inilah yang akan terjadi. Menteri pukul kuda. Pion pukul menteri. Sebelum melakukan skakmat dengan benteng menutup ruang pergerakan untuk raja, maka gajah ditempatkan ke H6. Harus ditutup oleh benteng. Giliran benteng untuk membunuh Raja Putih. Selesai. Coba kita kembali, teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, bukan pion G yang dinaikkan ke G4, tetapi gajah ditempatkan ke C4. Ini lebih baik. Karena apabila hitam mengambil langkah atraktif, menteri ke B4, maka gajah bisa mundur. Walaupun terlihat hitam bisa mengambil jalur C dengan benteng, maka gajah bisa menarik diri untuk menutup rajanya sekaligus menghambat pergerakan gajah petak putih yang dimiliki oleh hitam. Ini jauh lebih baik daripada pion G yang dinaikkan ke G4. Coba kita kembali ke partai aslinya. Langkah yang diambil oleh Samuel Xavier dengan kondisi gajah ditempatkan ke F5 oleh hitam, dia langsung menaikkan pion G4. Hitam menggeser benteng ke jalur C. Tentunya ada pinan kepada raja. Walaupun terlihat gajah diberikan secara gratis, tetapi dampaknya fatal, teman-teman. Putih menciptakan kondisi untuk skak, memukul pion dengan pion. Tapi coba kita perhatikan lagi. Kenapa menteri tidak pukul kuda? Jelas benteng bahkan pukul kuda. Pion pukul benteng, menteri pukul pion. Raja bergeser, skakmat. Saya rasa teman-teman bisa paham. Apabila tidak mengerti, bisa pause ataupun mengulang videonya. Dengan kondisi seperti ini, jelas benteng memukul menteri, tetapi ada ancaman skakmat yang tak terhindarkan. Yap, kita kembali, teman-teman. Di sini, setelah hitam pukul pion dengan kuda, putih menciptakan kondisi untuk mendapatkan skak, tetapi gampang saja. Dibalas dengan pion. Lalu putih menempatkan gajah ke H3 mengancam benteng, tetapi dibiarkan saja. Ini yang dilakukannya, teman-teman. Gajah pukul benteng. Tetap, benteng pukul gajah. Ada pinan kepada Raja Putih. Menteri dinaikkan ke D3. Tetapi kita coba berandai kembali. Apabila pion pukul kuda, itu fatal, karena langsung dipukul oleh benteng. Skak, raja bergeser ke B1. Kembali skak, menteri ke B6. Raja bergeser. Dan inilah yang akan terjadi, teman-teman. Skak 2 kali. Dan Raja Putih mati tempat. Apakah masih bisa ditutup dengan menteri dengan kondisi seperti ini? Coba kita tutup, teman-teman. Langkah hitam tetap skak. Tak ada yang bisa menolong. Benteng pukul benteng. Menteri pukul menteri. Makin tergencet matinya, teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Menteri dinaikkan ke D3. Sama saja. Langkah dari Javokir memukul pion dengan menteri. Berikutnya, Samuel menutup hambatan dari benteng kepada raja. Tetapi ada langkah berlian. Kuda pukul benteng. Dan dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin benteng pukul kuda. Karena langsung raja mati tempat. Dan apabila kalian berandai, raja pukul kuda, sedikit terobati, tetapi apabila dilanjutkan, teman-teman, setelah menteri pukul benteng, tidak akan mungkin putih bisa menang dengan kondisi permainan profesional
ambil pelajaran penting ya teman-teman. Javokir Sindarov memberikan serangan yang sangat mematikan. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Ucapan terima kasih dari kalian. Bye-bye.